Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, barangkali dalam hidup kita lihat, kita dengar bahwa ada orang yang divonis oleh dokter tidak lama lagi karena menderita penyakit tertentu. Boleh jadi dokter katakan mungkin tinggal sebulan, 2, 3 bulan, atau setahun. Dan dikala mendengar berita itu, orang-orang dekat mendatangi orang bersangkutan mengatakan, "Baiklah, kalau engkau membuat testamen di mana nama saya juga kamu cantumkan dan saya bisa tanda tangan." Bagaimana rasanya bagi orang yang ditanya itu, yang sudah divonis oleh dokter bahwa dia tidak bisa hidup lama lagi?
Kalau bagi kita rasa, waduh, kok tega bisa tanya seperti itu, orangnya masih hidup. Hal yang sama kita dengar tadi, saudara-saudari. Permintaan Yakobus dan Yohanes. Yesus baru menceritakan, menyampaikan kepada mereka tentang apa yang akan menimpa dirinya. Itu mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Dia katakan anak manusia akan ditangkap, akan dihukum, akan diadili, akan diserahkan ke dalam tangan penatua, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan membunuh. Dia akan mengalami nasib yang sangat tragis. Dia baru omong kepada mereka, kepada murid-muridnya. Lalu apa reaksi mereka? Yakobus dan Yohanes ternyata minta posisi. Guru, kami minta, kalau bisa kelak, kalau engkau memerintah dalam kerajaanmu, perkenankan satu di antara kami di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Orang tangan kanan dan tangan kiri. Itu sama dengan apa yang saya ceritakan, saya katakan awal tadi. Itu sama seperti orang yang menderita sakit, divonis dokter bahwa dia akan meninggal, dan kita datang minta buat testamen di mana saya juga akan dapat bagian. Tapi mengapa Yohanes dan Yakobus bisa minta seperti itu? Mereka sesungguhnya belum memahami misi Yesus. Apa tujuan Yesus? Mereka sudah ada bersama Dia. Mereka sudah lihat, mereka sudah dengar sendiri, saksikan sendiri bagaimana Dia makan bersama orang-orang berdosa. Bagaimana Dia menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Dia mengampuni orang-orang berdosa. Tapi mereka belum memahami. Dalam pikiran mereka, mereka hanya pikirkan tentang Mesias yang datang dalam kekuasaan, yang akan memerintah Israel baru. Karena itu, sebagai orang-orang yang mengikuti Dia, mereka mengimpikan, menginginkan posisi, kedudukan. Bayangkan, murid-murid yang dekat dengan Yesus bisa berpikir demikian. Bagaimana dengan yang lain? Tapi apa tanggapan Yesus? Apa jawaban Yesus? Apa reaksi Yesus atas permintaan kedua murid itu? Di sini Yesus mau membuka mata mereka untuk melihat apa makna, apa tujuan kedatangannya, kehadirannya. Sebagaimana Yesaya dalam bacaan yang pertama tadi menulis, mengingatkan bahwa hamba Allah adalah orang yang benar, yang akan membenarkan setiap orang karena kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya. Yesus orang yang bijaksana, yang bukan cuma mengajar tapi juga melaksanakan hingga wafat di salib. Semua apa yang Dia ajarkan, dan semuanya berlandaskan kasih, semuanya berlandaskan kebenaran, semuanya berlandaskan keadilan. Makanya Dia ingatkan mereka, hendaknya kamu jangan seperti pemerintah, pemimpin bangsa-bangsa, di mana setiap mereka mencari posisi terbesar, terkemuka, terpenting, tertinggi. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, terbesar, hendaknya ia menjadi pelayan. Hendaknya ia menjadi hamba bagi yang lain, pelayan bagi yang lain. Lalu Dia katakan, siapa sesungguhnya yang menjadi model
bagi kalian. Yesus ingatkan sendiri dirinya yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan ini adalah seruan Yesus, bukan cuma ditujukan kepada kelompok 12 dan juga murid-murid lain yang mengikuti Yesus saat itu, tapi juga ditujukan kepada kita sekalian yang hadir di sini, yang menyebut diri pengikutnya, orang Kristen. Kepada kita Yesus minta supaya kita juga hendaknya melaksanakan karya kasih, mengutamakan semangat pelayanan, siap menjadi pelayan, melayani satu sama lain, sebagaimana Yesus lakukan. Dalam bentuk apapun, hendaknya kita punya dedikasi, punya semangat untuk melayani, siap sedia senantiasa untuk melayani dalam segala kegiatan, dalam segala bentuk pelayanan. Mari saudara-saudariku, kita berusaha untuk mencontohi Yesus. Semoga roh Tuhan, semoga roh Kristus menyemangati kita agar kita tetap semangat dalam melaksanakan karya pelayanan dimanapun kita berada, di tempat dimanapun kita diutus. Semoga